Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Pemda di wilayah Indonesia Tengah, Pak Sekda, Pak Inspektur, Kepala Kadis BPK AD atau BKD, Kepala Biro Hukum, Inspektorat, dan Bapak Ibu Admin MCP di wilayah Indonesia Timur. Dan yang kami hormati dari KPK, Direktur 5 Pak Marulitua, dan narasumber kita Pak Seto dan saya Yuli sebagai pemandu. Kemudian ada rekan kita Bu Nindya dan Pak Aldi. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi atau pendalaman terkait indikator manajemen ASN. Jadi Bapak Ibu, kami harapkan bisa mengisi nanti link kehadiran yang akan dilihat kami sampaikan di forum chat. Kami akan memberikan paparan dulu, kemudian Bapak Ibu kami persilakan untuk melihat daftar pertanyaan yang sudah diisi di manajemen ASN oleh Pemda di wilayah Indonesia. Jadi pelajari pertanyaannya dan nanti kami akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di link. Dan Bapak Ibu bisa juga memasukkan juga pertanyaan di link tersebut di waktu-waktu yang Bapak Ibu untuk pemahaman terkait dengan manajemen ASN. Dan pada saat sosialisasi hari ini, silakan nanti bisa mencet pertanyaan yang di luar dari yang sudah ada pertanyaan oleh Pemda di link Google yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 WIB dan 11.30 kita akan memulai kegiatan. Pertama, silakan Pak Seto untuk memaparkan materi untuk manajemen ASN. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Ibu, dalam kurang lebih 30 menit ke depan, saya, Seto, yang akan menjelaskan terkait dengan indikator MCSP RBS tahun 2026, khususnya di area manajemen ASN. Yang kami hormati Bapak Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5, Bapak Marulitua. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, yang kami hormati Pak Inspektur, Kepala OPD, serta seluruh jajaran pemerintah daerah khususnya untuk wilayah Indonesia Tengah yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan sosialisasi indikator MCSP RBS tahun 2026 khusus untuk area manajemen ASN. Paparan ini kami sampaikan tidak hanya membahas dokumen apa yang perlu disampaikan atau berapa nilai yang akan diperoleh Bapak Ibu, yang lebih penting adalah memahami risiko korupsi yang hendak dicegah melalui setiap indikator. Manajemen ASN merupakan salah satu titik strategis dalam tata kelola pemerintahan. Kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh siapa yang mengisi jabatan, bagaimana prosesnya, bagaimana ditempatkan, dan integritas pejabat yang perlu dipantau, serta bagaimana gratifikasi dikendalikan. Kita mulai saja Bapak Ibu dari alasan mengapa area manajemen ASN tetap menjadi perhatian penting dalam pencegahan korupsi. Pada tahun 2025, kami melakukan pemetaan terhadap berbagai kerawanan korupsi, Bapak Ibu, dalam pengelolaan manajemen ASN. Dari pemetaan tersebut, kami mengidentifikasi setidaknya ada 8 area pola kerawanan yang perlu menjadi perhatian bersama.
Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat adalah kerawanan pada praktik jual beli jabatan. Praktik ini dapat terjadi dalam bentuk suap, gratifikasi, pemerasan, ataupun kewajiban memberikan setoran tertentu sebagai imbalan atas pengangkatan atau nepotisme jabatan, Bapak Ibu. Yang kedua, sebelah kanannya Bapak Ibu adalah kerawanan terkait dengan patronase dan nepotisme. Dalam kondisi ini, pengisian jabatan tidak berdasarkan kompetensi, tidak ada meritokrasi, tapi lebih kepada kedekatan pribadi, hubungan kekeluargaan, kepentingan politik, maupun konflik kepentingan yang lainnya. Yang ketiga adalah kerawanan terkait dengan manipulasi proses seleksi. Secara administratif, proses seleksi mungkin terlihat lengkap, namun telah memenuhi tahapan. Saya ulangi, proses seleksi mungkin terlihat lengkap dan telah memenuhi tahapan. Namun secara substantif, prosesnya mungkin dapat direkayasa Bapak Ibu untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Artinya sistem merit hanya dipenuhi secara format, tetapi tidak dijalankan dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kerawanan yang nomor 4 terkait dengan transaksi rotasi dan mutasi. Rotasi dan mutasi yang seharusnya digunakan untuk penyegaran organisasi dan mungkin digunakan sebagai pengembangan karir dapat berubah menjadi alat balas jasa, Bapak Ibu, tanda kutip ya. Bisa jadi tekanan politik atau penghukuman, penyingkiran terhadap pegawai tertentu, atau bahkan karena transaksi jabatan. Yang kelima, Bapak Ibu bisa lihat itu terkait dengan penyalahgunaan status pelaksana tugas atau PLT. Penugasan PLT yang berlangsung terlalu lama dapat menimbulkan ketidakpastian organisasi, Bapak Ibu. Dalam kondisi tertentu, status tersebut juga rawan digunakan untuk mengendalikan pejabat atau mempertahankan ketergantungan kepada pihak yang memiliki kewenangan menetapkan jabatan. Yang keenam, terkait penetapan pegawai yang tidak berbasis sistem merit. Yang ketujuh, ini kita soroti terkait dengan ketidakwajaran kekayaan dan gratifikasi. Perubahan kekayaan yang tidak wajar dapat menjadi salah satu tanda awal yang perlu dianalisa lebih lanjut, Bapak Ibu. Demikian pula dengan penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan atau tidak dikendalikan, karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mempengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Terakhir, Bapak Ibu, kerawanan nomor 8, kita melihat lemahnya pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kepegawaian. Kelemahan pengawasan membuat berbagai penyimpangan yang sulit dideteksi. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 8 kerawanan tersebut itu setelah kita analisa tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Ada beberapa yang gabung menjadi satu. Salah satu contohnya adalah jual beli jabatan, patronase, manipulasi, dan seterusnya. Kita melihat bahwa itu muncul dalam satu rangkaian proses yang sama. Karena itu di MCSP 2026 untuk kerawanan-kerawanan itu kita kelompokkan, Bapak Ibu, berdasarkan titik proses dan instrumen pengendaliannya. Nah, 4 instrumen pengendalian tersebut adalah: satu, terkait dengan pengisian JPT atau JA yang mencakup resiko jual beli jabatan, intervensi politik, konflik kepentingan. Kemudian pengelompokan kedua adalah rotasi dan mutasi, untuk melihat apakah perpindahan atau penempatan pegawai benar-benar didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, pengelompokan terhadap kepatuhan pelaporan LKPN, dan yang terakhir adalah pengelompokan terhadap pengendalian gratifikasi. Jadi sederhananya penyederhanaan ini dari 8 menjadi 4 indikator lebih sedikit, 8 pola tersebut menjadi sedikit, tapi bukan berarti tidak lebih fokus. Justru sebaliknya Bapak Ibu, menjadi lebih sedikit agar penilaiannya lebih fokus, terstruktur, dan mengarah langsung pada titik risiko serta pengendaliannya. Lanjut, untuk yang di halaman selanjutnya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu terkait dengan transformasi MCSP dari 2025 ke 2026.
kita bisa melihat ada beberapa komponen yang kita bandingkan, ada aspek, indikator, dan dokumen yang diunggah, salah satunya. Kalau kita lihat, aspek dulu di 2025 ada 3, sekarang kita coba hilangkan, tidak ada aspek. Strukturnya kita sederhanakan. Indikatornya juga sama, dari yang sebelumnya 7 indikator, Bapak Ibu bisa lihat di kiri bawah ada 7, kita peras, kita sampaikan menjadi 4 indikator, turun sekitar 3 indikator. Begitu pula dengan dokumen yang diunggah. Untuk tahun 2025 mengunggah 40 dokumen, nah sedangkan untuk tahun 2024 mungkin maksimal hanya mengunggah sekitar 20 dokumen. Turun 20 dokumen. Indikatornya turun 42,9%, sedangkan untuk dokumen turun sekitar 50%. Namun sekali lagi kami tegaskan bahwa sedikit dokumen tidak berarti penilaiannya jadi lebih mudah atau lebih dangkal. Justru pendekatannya di sini kita geser Bapak Ibu, dari yang sebelumnya kepatuhan administratif, sekarang kita melihat sebagai analisis risiko korupsinya. Penilaian lebih kepada substansi seperti itu. Sebagai contoh, saya contohkan sekali lagi, Ibu, dalam rotasi dan mutasi, kalau dulu kita hanya meminta terkait dengan SK-nya saja, namun kalau yang sekarang kita juga minta alasan perpindahan pegawainya itu seperti apa. Bisa dijelaskan, apakah karena kebutuhan organisasi, kompetensi, dan sebagainya. Kita butuh detail seperti itu. Kemudian terkait dengan penyampaian data, kalau dulu Bapak Ibu akan mengupload seluruh dokumennya, tapi untuk yang MCSP 2026 kita ada beberapa indikator yang mulai memanfaatkan interoperabilitas. Maksudnya Bapak Ibu tidak perlu mengunggah, nanti dari kami yang akan mengambil data source lain dari tempat lain. Contohnya dalam hal ini LHKPN, Bapak Ibu tidak perlu mengunggah tadi. Kemudian gratifikasi, Bapak Ibu tidak perlu mengunggah data lagi di MCSP, karena kami akan mengambil data langsung dari teman-teman Direktorat LHKPN maupun gratifikasi. Dengan demikian, pemerintah daerah lebih fokus di pengisian JPT dan rotasi dan mutasi, seperti itu. Mungkin kita langsung ke indikator pertama, minta tolong untuk digeser. Nah, indikator pertama, seperti yang kami sampaikan tadi, itu adalah pengisian JPT atau JA untuk mewujudkan pengisian jabatan yang objektif dan akuntabel, Bapak Ibu. Tujuan pencegahannya adalah mendorong proses pengisian ASN yang objektif dan akuntabel, guna memastikan jabatan yang diisi oleh pegawai yang kompeten dan berintegritas, serta mencegah praktik transaksional dalam manajemen ASN. Nah, total nilainya Bapak Ibu adalah 100 poin. Oh iya, izin Bapak Ibu, sebetulnya ini sama persis dengan yang ada di pedoman, cuman saya ubah agar lebih mudah dipahami saja. Yang pada intinya penilaian indikator ini nilainya 100 Bapak Ibu, terdiri atas 3 komponen. Komponen yang pertama atau dokumen kelengkapannya adalah data atau data JPT atau JA yang diunggah bernilai 20 poin. Kemudian komponen yang kedua 70 poin itu berisi terkait dengan mekanisme pengisian jabatannya. Ini nanti akan manajemen talenta atau shelter. Dan yang terakhir, komponen ketiga adalah data hukuman disiplin dengan bobot 10 poin. Nah, untuk komponen yang pertama, Bapak Ibu, ada data JPT atau JA yang diunggah, itu terdiri atas 3 kelompok data. Ada data pejabat definitifnya, ini jabatan-jabatan yang sudah ada pejabatnya. Kemudian yang kedua, data kelompok pelaksana tugas. Ini jabatan-jabatan yang saat ini atau selama 1 tahun terakhir diisi oleh pelaksana tugas. Dan yang terakhir adalah kelompok jabatan JPT atau JA yang kosong. Nanti kita minta kepada Bapak Ibu di pemerintah daerah. Tentunya untuk mempermudah kita memberikan format yang baku. Nanti Bapak Ibu tinggal unduh formatnya, kemudian isi dan di-upload kembali. Nah, untuk periode datanya Bapak Ibu 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Artinya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kemudian yang selanjutnya untuk poin 70 yaitu
pemerintah daerah memilih salah satu mekanisme pengisian jabatan dengan manajemen talenta atau seleksi terbuka. Nanti detailnya akan saya coba jelaskan di slide selanjutnya, Bapak Ibu. Setelah ini, kita bergeser dulu, Bapak Ibu, ke komponen penilaian yang ketiga. Ini adalah dokumen terkait dengan data hukuman disiplin, Bapak Ibu. Di situ kami sampaikan bahwa kita telah menyediakan format, Bapak Ibu tinggal unduh dan menyesuaikan pengisiannya sesuai dengan petunjuk yang kami sampaikan. Jadi dalam satu file Excel itu, di situ ada 3 sheet, Bapak Ibu. Satu format, yang kedua itu contoh pengisian, yang ketiga petunjuknya. Nanti di akhir paparan akan kita coba sampaikan bagaimana tata cara dalam pengisian format itu. Nah, kemudian terkait dengan data disiplin ini, kami perlu sampaikan bahwa nama pegawai itu disampaikan secara lengkap, Bapak Ibu. Tidak perlu disamarkan atau di-blur. Karena data tersebut kami butuhkan untuk keperluan analisa verifikasi risiko dalam rangka pencegahan korupsi, khususnya pengisian JPT. Karena pastikan Bapak Ibu mengerti semuanya, dalam proses pengisian JPT selalu ada syarat, misalnya tidak pernah dihukum disiplin. Kalau itu di-blur, tentunya kami tidak bisa cek apakah itu betul atau tidak. Dan juga kami sampaikan bahwa data yang Bapak Ibu sampaikan ini akan menjadi rahasia di kami, sifatnya konfidensial. Dan juga data hukuman disiplin ini perlu ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya, untuk penanggung jawab ini bukan hanya di BKD atau BPSD, Bapak Ibu, tapi di dalamnya ada PPK, Sekda, inspektorat, dan mungkin tim penilai kinerja. Karena itu, kami mohon pembunuhannya perlu dikoordinasikan, Bapak Ibu. Jangan sampai dokumen disiapkan sepenuhnya oleh admin MCSP, Bapak Ibu. Tapi lebih kepada pihak-pihak terkait diajak didiskusi sebelum teman-teman MCSP untuk upload. Nah, di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa lihat, ini titik perhatian yang concern di kami. Ada transparansi proses, kemudian legalitas, status, dan durasi PLT nanti disampaikan dengan clear, dan seterusnya. Kita bergeser ke slide selanjutnya, Bapak Ibu, yang mana membahas terkait rinci dari 2 alternatif mekanisme pengisian JPT dan JA. Bapak Ibu bisa lihat, di situ ada jalur A dan jalur B. Jalur A adalah manajemen talenta, sedangkan jalur B adalah seleksi terbuka, Bapak Ibu. Nilainya, maaf, Bapak Ibu tidak perlu upload kedua-duanya. Bapak Ibu pilih salah satu saja. Kalau dalam 2 tahun terakhir, ini periodenya 2 tahun terakhir, Bapak Ibu ya, dari Januari 2024 sampai 2026. Nah, kalau dalam periode tersebut Bapak Ibu menggunakan manajemen talenta, maka Bapak Ibu upload manajemen talenta. Data-datanya apa? Ada 5 di bawah itu. Namun kalau menggunakan seleksi terbuka dalam 2 tahun terakhir, menggunakan shelter, Bapak Ibu upload yang ada di shelter, seperti itu. Nah, kita masuk ke jalur manajemen talenta, Bapak Ibu. Komponen pertama, ini kita butuh surat keterangan atau rekomendasi keputusan atau apa yang diterbitkan oleh BKN yang menunjukkan bahwa pengisian JPT, baik pengisian JPT atau JA itu menggunakan manajemen talenta. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2, itu kalau seandainya menggunakan MT, paling tidak informasi waktu pengisian disampaikan kepada pegawai ASN yang lain di Pemda. Misal nih, saya contohkan di Pemda A, itu akan melaksanakan pengisian JPT menggunakan MT untuk Kepala Dinas Pendidikan. Nah, informasi ini disampaikan kepada seluruh pegawai ASN di Pemda A tadi, agar transparansinya terjaga. Kemudian yang ketiga, kami berharap Bapak Ibu menyampaikan kepada kami data kandidat atau pegawai bertalenta yang ada di talent pool, Bapak Ibu. Kalau sudah ada MT kan pasti outputnya itu kan di ujung ada 9 kotak ya, Bapak Ibu ya. Nah, 9 kotak ini kami minta hanya di kotak 7, 8, dan 9 disampaikan kepada kami. Calon-calonnya siapa? Atau suksesornya di Pemda tersebut.
Nah, ini kita telah menyediakan format, nanti juga akan kita sampaikan bagaimana tata cara pengisiannya, seperti itu. Dan yang terakhir, yang nomor 4, kalau itu sudah dilaksanakan di 2 tahun terakhir tadi ada MT, dah kita minta 3 besarnya itu disampaikan kepada kami untuk tujuan jabatan juga. Misalnya ada tujuan jabatan ke Kadis Pendidikan, nanti 3 besarnya siapa disampaikan kepada kami. Nanti juga kami sampaikan formatnya juga seperti itu. Terakhir, bila sudah selesai atau diangkat, kami minta untuk di-upload SK pengangkatan untuk JA atau JPT terpilihnya. Nah, itu tadi untuk proses jalur manajemen talenta. Nah, selanjutnya untuk jalur seleksi terbuka, Bapak Ibu bisa lihat, ini ada 4 yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah surat rekomendasi Bapak Ibu dari BKN bahwa pengisian JPT itu menggunakan seleksi terbuka. Kemudian yang kedua, kita minta SK penunjukan pansel. Tentunya kalau ada rekomendasi BKN, langkah selanjutnya adalah pansel sesuai Permenpan 15 2019 Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu pengumuman proses seleksi. Tentunya ada beberapa proses Bapak Ibu ya. Ada pengumuman pembukaan, pengumuman administrasi, pengumuman asesmen, wawancara, dan terakhir ada pengumuman 3 besar. Nah, itu kami minta Bapak Ibu jadikan satu untuk dapat diupload untuk poin 15 di nomor 3 ini. Terakhir, bila mana sudah selesai, sudah diangkat, Bapak Ibu dapat upload SK pengangkatan JPT atau JA terpilih. Nah, pada prinsipnya, kalau diketahui penilaian seperti apa, Pemda mengunggah bukti sesuai mekanisme yang digunakan, Bapak Ibu. Mau pakai talenta, silakan, atau seleksi terbuka. Nanti kalau dalam sistem kita log hanya bisa ambil salah satu. Kemudian yang harus digarisbawahi adalah bukti harus menunjukkan proses yang transparan dan konsisten. Maksudnya kalau ini terkait dengan talenta atau shelter, misalnya saya ambil contoh ada shelter untuk Kadis Pendidikan, berarti dari proses rekomendasi, penunjukan pansel, pengumuman seleksi dan SK-nya itu satu hal yang konsisten seperti itu. Itu untuk indikator yang pertama, kita boleh bergeser di indikator yang nomor 2. Indikator yang nomor 2, kalau yang pertama tadi kita ngomongin pengisian JPT, JA, promosi, fokusnya ke promosi. Nah, yang kedua ini fokusnya pada yang sifatnya horizontal, yaitu rotasi dan mutasi. Tadi vertikal, sekarang horizontal. Ini berbasis kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Ini kayak paling tidak 3 hal ini wajib ada ya Bapak Ibu ya. Tujuan pencegahan di indikator ini adalah mendorong pelaksanaan rotasi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, berbasis kompetensi, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kami paham bahwa rotasi dan mutasi itu merupakan kewenangan manajemen, namun kewenangan tersebut harus digunakan untuk memperkuat organisasi, Bapak Ibu. Bukan sebagai sarana, mohon maaf, jual beli jabatan, intervensi politik, atau hukuman personal untuk memindahkan pegawai atas dasar like or dislike, seperti itu. Nah, untuk pengelompokan atau dokumen yang disampaikan kepada kami ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah nilai 50 poin untuk data pegawai yang dirotasi atau mutasi. Yang kedua adalah daftar atau dokumen pendukung dasar dilakukannya rotasi mutasi. Artinya dasar pertimbangannya seperti apa. Tentunya 2 dokumen ini kita sudah menyediakan formatnya. Kita coba melihat formatnya nanti di ujung setelah paparan ini selesai. Untuk data pegawai yang dirotasi, paling tidak dalam format itu ada nama NIP, jabatan lama, jabatan baru, dan seterusnya. Kemudian kalau yang data pertimbangan rotasi, ini paling tidak nanti Bapak Ibu dapat menuliskan alasannya dirotasi karena apa? Apakah karena kebutuhan organisasi kah? Atau karena
nilai kinerja, karir, dan seterusnya. Nanti minta tolong untuk disampaikan. Periodenya Bapak Ibu, kami mengharapkan Bapak Ibu dapat upload di periode 2 tahun terakhir juga, 1 Januari 2024 hingga 30 September 2026. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan, ini adalah alur sederhana terkait dengan keputusan rotasi mutasi. Bapak bisa melihat unit jabatan nama apa, terus kebutuhan organisasi seperti apa, pertimbangannya apa, baru keputusan. Nah, yang paling penting yang jadi pokok atau prinsip dengan adanya rotasi mutasi ini, pemerintah daerah harus menjawab 3 pertanyaan tuh Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama, mengapa rotasi dan mutasi itu dilakukan? Yang kedua, mengapa pegawai tersebut yang dipilih? Nanti disampaikan juga. Dan yang ketiga, bagaimana keputusan tersebut mendukung kebutuhan organisasi. Nah, apabila ketiga pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara objektif, keputusan tersebut memiliki resiko yang dipersepsikan sebagai keputusan transaksional, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu perlu menjelaskan nanti di alasan atau pertimbangan rotasi mutasi dengan cukup clear. Penanggung jawabnya sama seperti tadi yang saya sampaikan, bukan hanya kewajiban dari inspektorat atau admin MCSP, tapi kami juga berharap pihak-pihak lain yang terlibat seperti PPK, Sekda, Sestama, BKD, BPSDM, bahkan tim penilai kinerja dapat bertanggung jawab atas dokumen yang disampaikan. Baik. 2 indikator yang kami sampaikan tadi berfokus kepada proses kepegawaian, sedangkan 2 indikator yang lain, indikator 3 dan indikator 4, itu fokus pada integritas aparatur, dimulai dari kepatuhan pelaporan LHKPN. Tujuannya adalah memperkuat budaya anti korupsi, serta menjadi instrumen deteksi dini dan pencegahan korupsi atas kenaikan kekayaan yang tidak wajar, Bapak Ibu, atau anomali kekayaan wajib lapor LHKPN. Nah, Bapak Ibu bisa melihat mekanismenya seperti apa, wajib lapor LHKPN, ke aplikasi LHKPN, dan seterusnya. Yang akan kami sampaikan adalah Bapak Ibu tidak perlu mengunggah dokumen apapun untuk indikator 3 di aplikasi MCSP, karena kami telah menggunakan atau akan menggunakan interoperabilitas dengan aplikasi LHKPN. Jadi kami yang akan mengambil datanya dari Direktorat LHKPN. Bapak Ibu tidak perlu upload ulang. Bapak Ibu cukup upload atau menyampaikan kepada wajib lapor untuk mengisi LHKPN. Seperti itu. Nah, untuk nilainya, kami pure menggunakan nilai yang ada di LHKPN. Nilai dari sana berapa, kita pakai sebagai nilai MCSP. Selanjutnya, yang indikator 4. Indikator 4 juga sama, Bapak Ibu. Ini kita menggunakan prinsip interoperabilitas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu upload dokumen di MCSP ini, tapi Bapak Ibu cukup upload pada aplikasi di gratifikasi. Seperti itu. Nanti untuk nilai dari MCSP itu akan mengambil nilai dari rapor UPG. Seperti itu. Sebagai penutup, Bapak Ibu, kami sampaikan kembali untuk indikator 1 dan indikator 2, itu berisi pengisian JPT dan rotasi mutasi, Bapak Ibu wajib upload sesuai dengan ketentuan tadi. Nanti juga ada format-format yang kami sampaikan. Dan untuk indikator 3 dan untuk indikator 4, itu sifatnya interoperabilitas. Artinya Bapak Ibu tidak perlu upload. Jadi nilainya akan kami ambil dari sana, Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Seto atas pemaparan dari pedoman MCSP
manajemen ASN tahun 2026. Bapak Ibu, selanjutnya kami sudah memiliki beberapa daftar pertanyaan yang sudah ada di link pertanyaan yang sudah di-share ke Pemda masing-masing melalui PIC. Kami akan membacakan pertanyaan dan jawaban yang sudah masuk terlebih dahulu di link pertanyaan. Nah, nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang mungkin berbeda, Bapak Ibu bisa tuliskan dulu di forum chat, biar nanti kita jawab saat ini. Selanjutnya saya akan membacakan daftar pertanyaan yang sudah masuk dan sampai saat ini sudah masuk untuk manajemen ASN sekitar 22 pertanyaan. Tapi yang kami sudah jawab sekitar 12 pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan di forum chat untuk bisa dijawab saat ini atau ke depan, misalnya Bapak Ibu ingin menuliskan pertanyaan tersebut kembali di link yang akan kami share, daftar pertanyaan manajemen ASN dan akan kami jawab dari PIC manajemen ASN di link tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa secara reguler melihat dan memperhatikan pertanyaan dan jawaban. Kami akan membacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk untuk manajemen ASN pertama dari Kabupaten Wonosobo terkait dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi dan administrator di halaman 32. Bapak Ibu bisa memperhatikan pedoman MCSP untuk halaman 32. Pertanyaannya adalah data atau dokumen pengisian JPT atau JA meliputi seleksi terbuka dalam kurung poin A, B, dan C menggunakan data dengan masa 1 atau 2 tahun gitu ya pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah apabila pengisian JPT dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka, maka dokumen atau data yang digunakan adalah data dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari sekitar 2024-2025. Kemudian yang kedua dari Kabupaten Badung, juga terkait dengan pengisian jabatan pimpinan tertinggi dan administrator di halaman 31. Bapak Ibu bisa memperhatikan di halaman 31. Bapak Ibu nanti materi akan disampaikan melalui Google Drive ya. Bapak Ibu Google Drive yang akan di-share oleh PIC wilayah masing-masing. Mohon bisa mengkontak PIC wilayah. Di situ akan kami upload setelah selesai sosialisasi MCSP ini untuk 7 area. Kami akan mengupload semua materi di link Google Drive tersebut sehingga Bapak Ibu bisa minta link Google Drive melalui PIC wilayah masing-masing. Dan link pertanyaan sudah di-share di forum chat. Link pertanyaan sudah di-share di forum chat. Bapak Ibu bisa melihat pertanyaan yang saya bacakan dan mungkin kalau ingin mengisi pertanyaan kembali di sini di link tersebut boleh atau di forum chat yang bisa dijawab pada sosialisasi hari ini. Kemudian yang kedua, nomor halaman 31 terkait dokumen atau data pengisian JPT atau JA melalui manajemen talenta, untuk yang dilaporkan apakah semua pelaksanaan manajemen talenta atau cukup satu kegiatan saja? Karena di Pemkapnya ini sudah melaksanakan 2 kali pengisian melalui manajemen talenta. Jawabannya adalah Bapak Ibu, jika manajemen talenta dilaksanakan lebih dari 1, maka seluruh pelaksanaan pengisian JPT atau JA melalui manajemen talenta agar disampaikan. Jadi tidak hanya satu kegiatan saja. Jadi mohon data dan dokumennya disusun serta disampaikan secara lengkap
dan sistematis. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh narasumber terkait dengan mekanisme pengisian di link di format Excel yang sudah disampaikan tadi. Kemudian dari Kabupaten Badung kembali terkait dengan rotasi dan mutasi di halaman 33. Silakan Bapak Ibu bisa memperhatikan di halaman 33. Pertanyaannya adalah terkait rotasi dan mutasi pegawai 2 tahun yang dimaksud dihitung di tahun 2024 sampai 2025 atau bagaimana ya. Jadi mutasi dan rotasi pegawai. Data rotasi dan mutasi pegawai disampaikan pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 September 2026. Jadi sesuai dengan format yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Kemudian Bapak Ibu tadi di sosialisasi Waktu Indonesia Timur ada pertanyaan, apakah mutasi dan rotasi ini keluar dari Pemda atau masuk dari Pemda atau hanya rotasi internal saja? Tadi ada pertanyaan demikian. Jawabannya adalah semua rotasi mutasi baik di sesama internal ataupun yang keluar ataupun yang masuk dari Pemda atau keluar dari Pemda. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi semua mutasi pegawai 2 tahun terakhir. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait hal ini adalah apakah mutasi dan rotasi termasuk guru dan tenaga kesehatan? Masuk Bapak Ibu. Jadi guru dan tenaga kesehatan masuk sebagai daftar yang seharusnya diisi di format Excel terkait dengan mutasi dan rotasi pegawai. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kabupaten Cilacap terkait dengan pengisian jabatan di halaman 31 dan 32. Pertanyaan pertama, apakah pengisian JA dan JPT yang sudah menggunakan manajemen talenta, apakah tetap mengumpulkan dokumen seleksi terbuka? Jadi kalau sudah manajemen talenta, apakah tetap dengan seleksi terbuka? Jawabannya secara prinsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari pemerintah daerah, karena kami mengharapkan untuk mendorong menggunakan manajemen talenta. Jadi pada aplikasi MCSP, pemerintah daerah sebetulnya memilih salah satu mekanisme pemilihan JPT atau JA, bisa melalui manajemen talenta atau seleksi terbuka. Nah, apabila telah menggunakan manajemen talenta, dokumen seleksi tidak terbuka tidak perlu dan tidak dapat diunggah secara bersamaan. Jadi kalau sudah dengan manajemen talenta, ya dokumen seleksi terbukanya tidak perlu diunggah, gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua terkait juga dengan pengisian JPT, apakah data dukung manajemen talenta yang diakui sebagai data dukung yang sudah menggunakan aplikasi Simata BKN? Jawabannya adalah data dukung manajemen talenta tetap diakui, baik yang menggunakan aplikasi Simata BKN maupun aplikasi atau sistem manajemen talenta lainnya. Jadi sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya lanjut Bapak Ibu dari Kabupaten Cilacap. Pertanyaan di halaman terkait dengan pengisian mutasi pegawai di halaman 33. Mutasi apakah seluruh pegawai? Nah, ini dia tadi pertanyaannya, atau hanya struktural saja. Nah, yang kita maksud adalah jawabannya data rotasi dan mutasi mencakup seluruh pegawai. Jadi tidak hanya struktural saja.
Periodenya 1 Januari 2024 sampai dengan 30 September 2026. Sesuai format detail yang sudah disampaikan tadi, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan lainnya adalah apakah mutasi dan rotasi tersebut dari tahun 2025 sampai dengan 2026? Jawabannya adalah periode untuk data yang digunakan adalah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 September 2026. Detailnya tadi sudah disampaikan di format Excel. Saya lanjut dari Kabupaten Blitar terkait dengan rotasi dan mutasi, halaman 33. Untuk dokumen kelengkapan nomor 1 untuk periode tahun yang dimaksud, apakah dimulai di tahun 2024 atau 2025? Jawabannya adalah untuk dokumen kelengkapan nomor 1 di halaman 33, data yang disampaikan merupakan potret seluruh pengisian JPT atau JA selama 1 Oktober 2025 sampai 30 September 2024. Jadi data tersebut memuat nama pejabat, perangkat daerah, kemudian status jabatannya definitif atau PLT, kemudian ada TMT-nya, dan SK pengangkatan serta ditandatangani oleh kepala daerah. Formatnya itu diisi melalui isian Excel. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kabupaten Sukamara, manajemen ASN. Apakah data atau dokumen yang sudah disediakan format Excel-nya, apakah nanti di-upload file Excel-nya atau scan PDF-nya yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang? Jawabannya, terdapat indikator yang mewajibkan pengunggahan data dalam format Excel dan PDF yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jadi, silakan Bapak Ibu memperhatikan di pedoman MCSP mana saja yang perlu dengan tanda tangan pejabat, mana saja yang cukup mengisi Excel-nya saja. Jadi itu yang diperhatikan. Kemudian dari Kabupaten Tangsel terkait dengan hukuman disiplin dan mutasi. Apakah format hukuman disiplin harus ditandatangani oleh kepala daerah atau boleh kepala bidang sebagai pejabat yang berwenang? Jadi data hukuman disiplin jawabannya harus ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang. Jadi pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk mewakili beliau gitu ya. Kemudian dari Kabupaten Blitar. Apakah dokumen yang dibutuhkan terkait mutasi pegawai mencakup mutasi keluar dan masuk dari Tangsel? Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Jadi mutasi, cakupan mutasi pegawai termasuk mutasi keluar atau mutasi masuk, ya, dan rotasi di internal. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh narasumber. Kemudian izin menyambung untuk pertanyaan nomor 1, siapa saja yang dimaksud oleh pejabat yang berwenang? Ya, dalam hal ini pejabat yang berwenang dapat diwakili oleh kepala perangkat daerah terkait atau inspektur. Namun sebetulnya kami berharap dokumen tersebut dapat ditandatangani langsung oleh kepala daerah. Tapi kalaupun memang diwakilkan kepada kepala perangkat daerah atau inspektur. Kemudian apakah ada perubahan format? Nah, kalaupun ada perubahan format akan kita sampaikan di melalui
share format ya Bapak Ibu, di link tersebut akan ada perubahan jika memang ada perubahan format. Tapi tadi sudah jelaskan di narasumber bahwa format sesuai yang terakhir disampaikan oleh narasumber. Kita lanjut Bapak Ibu, dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk rotasi dan mutasi pegawai nomor 33, halaman 33. Pertanyaannya adalah, terkait dasar pertimbangan rotasi mutasi, apakah ada standar jumlah dokumen yang harus disiapkan atau hanya memilih dari beberapa opsi contoh yang diberikan? Jawabannya adalah tidak ada standar Bapak Ibu jumlah dokumen yang harus disiapkan. Dokumen yang disampaikan disesuaikan dengan dasar pertimbangan yang benar-benar digunakan dalam pelaksanaan mutasi dan rotasi. Contoh sudah diberikan tadi referensi sesuai dengan referensi sehingga Bapak Ibu bisa memilih salah satu atau beberapa yang relevan. Kemudian dari Kota Surakarta terkait dengan disiplin pegawai. Pada format Excel hukuman disiplin terdapat kolom masa berlaku. Maksud dari masa berlaku itu apa? Apakah yang dimaksud adalah TMT hukuman disiplin mutasi berlakunya atau jangka waktu dari mulai hukuman disiplin berlaku sampai dengan selesai hukuman disiplinnya? Tadi sudah disampaikan ya terkait dengan disiplin terkait dengan TMT disiplin pegawai. Di halaman dari Kota Cilegon, halaman 31 dan 32. Pertanyaannya, pelaksanaan pengisian JPT melalui open bidding yang kami lakukan terakhir kali di tahun 2023. Kami sudah mendapatkan rekomendasi dari BKN untuk menggunakan manajemen trainee, manajemen talenta pertanggal 24 April 2026 dan saat ini kami mulai menerapkan MT untuk pengisian salah satu JPT. Namun prosesnya masih berjalan atau belum selesai. Manakah yang harus kami masukkan ke dalam laporan pelaksanaan open bidding 2023 kah atau pelaksanaan manajemen talenta yang masih berjalan? Kami sebetulnya jawabannya menyarankan tetap menggunakan mekanisme manajemen talenta. Namun perlu diketahui terlebih dahulu, sebetulnya proses pengisian JBT melalui MT tersebut dan perkiraan waktu penyelesaiannya. Apabila prosesnya dapat selesai di Desember 2026, pelaksanaan MT tersebut dapat digunakan dalam pelaporan. Mengingat aplikasi MCSP ini baru akan ditutup 5 Januari 2027. Jadi kami tetap mengharapkan proses MT sampai dengan Desember 2026 tersebutlah yang diupload. Dengan demikian pelaksanaan open bidding 2023 tidak perlu dimasukkan. Jadi itu beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab dan kami lihat sudah ada beberapa juga pertanyaan yang tadi disampaikan dan ketik lagi oleh beberapa Pemda di waktu Indonesia Timur. Nanti akan kami jawab hari ini atau besok setelah selesai diseminasi. Baik, Bapak Ibu, jika di forum chat ini Bapak Ibu ada pertanyaan lain yang berbeda dengan pertanyaan yang saya sebutkan tadi, kami akan membacakan dan narasumber akan langsung menjawab. Saya akan memperhatikan dulu apakah ada pertanyaan dari wilayah
waktu Indonesia Tengah. Mohon izin Bu Zuli, kalau Ya, diperkenankan saya coba share format-formatnya sebagai contoh ya, bagian silakan. tulisannya. Bapak Ibu sudah terlihat di dalam layar kaca. Ini adalah contoh dari format data pejabat definitif. Bapak Ibu kalau download file Excel-nya nanti akan ada 3 sheet seperti ini Bapak Ibu. Ada format data, contoh pengisian, dan petunjuknya. Bapak Ibu bisa baca detailnya di petunjuknya seperti apa. Nah, tinggal lihat kalau kurang yakin contoh pengisian seperti apa. Saya coba sampaikan Bapak Ibu terkait data definitif. Bapak Ibu tinggal tuliskan saja nama jabatannya, perangkat daerah, eselonnya eselon berapa, nama pejabatnya siapa. Di sini ada nomor SK, TMT jabatan. Nah, TMT jabatan ini adalah pertama kali dia diangkat dalam jabatan. Dia ada sempat pertanyaan saya sempat baca, kalau seandainya jabatannya masih sama, hanya beda nomenklatur, artinya TMT yang digunakan adalah di jabatan yang pertama. Dan di sini minta tolong untuk disampaikan lama menjabat dan terakhir ada nilai SKP-nya di 2 tahun terakhir, 2024 dan 2025. Untuk format yang kedua adalah format pelaksana tugas, Bapak Ibu. Prinsipnya sama, kami menyediakan format, contoh pengisian sama petunjuk, Bapak Ibu bisa pelajari. Saya akan lebih fokus di contoh pengisian saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di sini yang perlu diisi adalah nomor nama jabatan yang diisi PLT. Minta tolong untuk disampaikan Bapak Ibu yang masih memiliki PLT di pemerintah daerah masing-masing untuk menuliskan nama jabatannya, kemudian perangkat daerahnya apa. Kami ambil contoh di sini adalah jabatannya Kepala Dinas Kesehatan, perangkat daerahnya di Dinas Kesehatan. Eselon 2A misalnya. Nama pejabat, ini saya iseng aja, Buah Solosa misalnya. Mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa, cuman contoh saja. Dan di sini ada di jabatan definitifnya sebelumnya ini siapa, misalnya Kepala Bagian Pengadaan, dan di unit perangkat asalnya adalah Dinas Pendidikan. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu menuliskan nomor SK pengangkatan PLT. SK-nya dituliskan, kapan dia diangkat. Kemudian TMT mulainya, TMT selesai. Nah, yang unik di sini Bapak Ibu, kalau seandainya ada perpanjangan, Bapak Ibu silahkan menuliskan nomor perpanjangannya. Kalau TMT itu kan hanya berlaku 3 bulan ya Bapak Ibu ya. Kalau setelah 3 bulan, otomatis dia akan menerbitkan nomor SK perpanjangannya. Ini SK-nya berapa? Silahkan disampaikan. Kalau seandainya diperpanjang lagi, silahkan dituliskan kembali nomor SK-nya yang baru. TMT-nya berapa dan seterusnya. Untuk kita melihat berapa lama dia menjabat. Nah, sekarang mungkin formatnya baru sampai lama menjabat. Nanti kemungkinan akan kita coba tambahkan, kalau memungkinkan akan ada keterangan. Jadi kita berikan keterangan kenapa ada PLT yang durasinya lama. Saya tadi sempat contohkan ada beberapa pemerintah daerah yang dia itu PLT-nya dari tahun 2019 Bapak Ibu. Nah, beliau nanti akan menuliskan kenapa alasannya dia PLT dari tahun 2019. Nanti disampaikan. Nah, selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu bisa melihat, sudah terlihat Bapak Ibu, ini contoh pengisian di data JPT atau JA yang kosong. Nanti Bapak Ibu, formatnya sederhana, hanya nama jabatan, perangkat daerah, eselon, tanggal mulai kosongnya, tolong sampaikan Bapak Ibu, dari kapan. Kemudian lamanya berapa hari. Ini sama kayak tadi, ada format datanya, contoh pengisian, dan yang terakhir ada petunjuknya. Yang selanjutnya, ada format yang keempat, ini masuk di indikator 1, khususnya di manajemen talenta. Tadi ada pertanyaan, upload dokumen 789 seperti apa? Kita buatkan sederhana Bapak Ibu, kita hanya butuh nama pegawai, NIP, jabatan saat ini, dan perangkat daerah saat ini. Nah, untuk kotak talenta kita tidak mau detail nilainya berapa dan segala macamnya, kita hanya butuh dia saat ini di kotak mana, 7, 8, atau 9. Bapak Ibu bisa klik di sini. Untuk petunjuknya Bapak Ibu bisa
buka di sebelah kanan, ini detail. Bapak Ibu bisa melihat petunjuknya, atau kalau kurang clear, Bapak Ibu bisa lihat contoh pengisiannya. Kami ambil contoh seperti ini. Ada nama pegawainya, ada Ahmad, Siti, Budi, dan seterusnya, jabatan saat ini, dan perangkat daerah saat ini. Ternyata dari penilaian manajemen talenta mereka di 897. Nanti bisa disampaikan. Kemudian selanjutnya ada format terkait dengan 3 besar kandidat bertalenta. Nah, bedanya apa Bapak Ibu dengan yang tadi? Kalau yang tadi itu adalah di 7, 8, dan 9. Kalau yang ini kita coba kesampingkan 7, 8, 9-nya, tapi kita melihat lebih kepada di target jabatan suksesi ini apakah sudah ada kandidatnya. Contoh biar lebih clear, misalnya kayak ada target suksesi untuk kepala dinas pendidikan. Ini eselon berapa? Eselon 2A misalnya. Di sini ternyata sudah ada 3 besarnya. 1, 2, dan 3. Katakanlah Ibu Siti, Pak Ahmad, dan Pak Budi Santoso misalnya. Nah, kami butuh yang seperti ini Bapak Ibu. Untuk satu target suksesi yang dibuka di MT, itu kita butuh data 3 besarnya seperti apa, siapa saja. Tunjuknya ada di paling belakang Bapak Ibu. Itu khusus buat MT. Kalau yang shelter saya yakin Bapak Ibu sudah familiar ya. Itu tidak kami buatkan format, tapi lebih kepada Bapak Ibu upload seluruh pengumuman. Dari pengumuman pembukaan, penunjukan SK Pansel, dan seterusnya. Hingga pengumuman 3 besar. Kemudian yang selanjutnya yang ada format adalah terkait dengan data hukuman disiplin. Ini periodenya 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025. Ini kurang lebih seperti ini formatnya Bapak Ibu. Untuk lebih clear-nya ada petunjuknya di sebelah kanan dan ada contoh pengisiannya. Ini contohnya pengisian seperti ini sederhana, tinggal isi nama pegawainya, NIP, status kepegawaian, jabatan saat ini, perangkat daerahnya mana, dan pelanggaran disiplinnya seperti apa. Ini sesuai dengan PP 94. Tingkatnya apa, jatuh hukumannya, jenis hukuman, nomor SK, dan tanggal, dan seterusnya. Nah, yang paling penting di sini Bapak Ibu, TMT hukuman disiplinnya. Mulainya kapan dan berakhirnya kapan. Nah, per hari ini, per Bapak Ibu submit, apakah sudah berakhir atau belum? Sampaikan. Kalau sudah berakhir gimana? Ya kalau masih dalam periode yang sama, Bapak Ibu tetap wajib untuk upload. Tadi kami sampaikan, seluruh yang terkena disiplin dari Januari 2024 sampai Desember 2025, itu tetap dimasukkan, meskipun statusnya sudah selesai. Seperti itu. Kami lanjut, untuk data setelahnya adalah data atau format terkait rotasi mutasi. Ini yang dokumen pertama adalah nama atau list pegawai yang dia terkena rotasi mutasi. Ini ada nama pegawai, NIP, statusnya, PSN, ASN-nya apa, P3K atau PNS, dan seterusnya. Tentunya ada jabatan asal, perangkat daerah asal, jabatan baru, perangkat daerah baru. Nah, ini jenisnya, tadi katakan ada mutasi internal, mutasi eksternal, dan seterusnya. Nanti tinggal disampaikan saja Bapak Ibu. Kemudian nomor SK-nya berapa, TMT, dan ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, masa kerja pada jabatan asal. Kami perlu data sebelum dia mutasi, dia itu sudah berapa lama bekerja di jabatan tersebut. Nah, untuk format yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah data dukung pertimbangan mutasi. Kami tidak minta dokumen data dukungnya, enggak Bapak Ibu, tapi kami hanya meminta rekapnya saja. Rekapnya ini seperti ini formatnya. Sama kayak tadi, ada format datanya, contoh pengisian, dan petunjuknya. Kita langsung ke contoh pengisiannya Bapak Ibu. Ini sebetulnya relate sama yang tadi. Kalau yang tadi ada nama, NIP, sama SK. Ini pun juga sama. Artinya dokumennya saling berkaitan. Yang membedakannya adalah dasar pertimbangan mutasinya Bapak Ibu. Rotasinya seperti apa. Nah, ini kami minta tolong dijelaskan secara detail kenapa dia dipindahkan. Seperti yang kami paparkan tadi, bahwa rotasi itu tidak haram dilaksanakan Bapak Ibu. Tapi kami butuh kenapa rotasi itu dilakukan, kenapa harus orang itu dilakukan. Ada 3 yang Bapak Ibu harus jawab. Mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait dengan format.
Format ini nanti akan ada di link yang sebelumnya, link format-format itu, tapi juga ada di aplikasi. Di aplikasi nanti ketika Bapak Ibu upload, kami menyediakan unduhan format ulang. Bapak unduh format di situ, isi, kemudian di-upload. Nah, ada beberapa yang full menggunakan Excel, tapi ada beberapa juga yang menggunakan PDF. Yang PDF mungkin karena formatnya tidak kami sediakan, atau yang PDF ini bisa jadi karena kami membutuhkan eh, tanda tangan dokumen seperti ini, tapi ada tanda tangan dari pejabat yang berwenang atau kepala daerah. Mungkin tambahannya seperti itu, kami kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itu terkait dengan dokumen yang Excel ya, yang Bapak Ibu nanti akan isi sesuai dengan Excel yang ada di link. Kemudian kita lanjut di pertanyaan di forum chat. Jadi pertama dari Lombok Tengah, BPK SDM. Mohon izin Bapak bertanya untuk data jabatan apakah diisi sesuai dengan TMT, sesuai dengan SIASN atau data TMT sejak diangkat jabatan lamanya. Karena pada dicontohkan misalnya ada jabatan dan pada jabatan kepala bidang pembinaan diangkat di 2017, namun ada perubahan nomenklatur perangkat daerah di 2023 sehingga di data di SIASN-nya terbaca di 2023. Nama jabatan sama yang berubah hanya nomenklatur. Jadi yang kami tuangkan di tabel Excel-nya nama jabatan 2017 kah atau 2023? Mohon dijawab Bapak narasumber. Tadi sudah sempat saya singgung dari Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan ini. Selama itu jabatannya masih sama, tidak ada proses, katakanlah nggak ada seleksi ulang, nggak ada asesmen dan seterusnya, hanya perubahan nomenklatur, sebaiknya tetap dituliskan dari TMT 2017, agar kita tahu berapa lama dia menjabat di sana. Kan tetap dipakai juga kan Bapak Ibu ya, 2017 sampai 2023 ini kan tetap dianggap masa kerja juga, seperti itu. Jadi kita hitung dari 2017. Oke, kemudian dari BPSDM Sumbawa Barat, apakah ketika sudah menerapkan manajemen talenta masih dapat menggunakan shelter dan UKOM dalam pengisian JPT? Baik, Bapak Ibu, terkait dengan MT ini memang ada ketentuan wajib diterapkan. Karena nanti kan ada MT Manajemen Talenta Nasional seperti itu ya. Tapi yang di sini yang kami minta, MT ini diterapkan bukan berarti tidak boleh shelter. Misalnya begini, di pengisian JPT kita butuh untuk Kepala Dinas Pendidikan. Ternyata meskipun menggunakan shelter, tidak ada suksesor di bawahnya. Tidak ada calon suksesor. Mau nggak mau kan harus ada shelter. Nah, tidak ada masalah ketika menggunakan shelter saat ini. Jadi MT-nya itu dikesampingkan, nggak ada masalah. Yang penting, tadi kami sampaikan bahwa ada rekomendasi dari BKN. Dia diperkenankan menggunakan shelter, nggak ada masalah. Artinya, shelter tetap boleh digunakan meskipun Pemda terkait telah diizinkan untuk menggunakan MT. Kebayang nggak Bapak Ibu ya? Oke, kemudian dari BPSDM, Anggun, untuk rekap disiplin ASN, apakah yang hukuman disiplinnya merupakan kewenangan Bupati saja atau semua hukuman disiplin? Untuk ini kami minta semuanya Bapak Ibu, seluruh pegawai yang terkena HUDIS. Tidak terbatas hanya JPT atau JA, jadi seluruh pegawai. Seperti itu. Oke, kemudian tunggu sebentar.
Dari Boltara, apakah file Excel yang di-share setelah diisi apa perlu ditandatangani? Ini tadi sudah ya pertanyaan di apa yang link pertanyaan ya. Bapak Ibu perhatikan saja yang cukup isi Excel, Bapak Ibu isi Excel, tetapi yang perlu tanda tangan, Bapak Ibu dilihat di pedoman mana yang sudah yang perlu untuk ditandatangani. Kemudian dari Kota Baru, untuk pengisian JPT atau JA dalam 2 tahun terakhir masih menggunakan seleksi terbuka dan menggunakan manajemen talenta baru dilaksanakan 2 bulan terakhir. Untuk dokumen yang diupload, boleh memilihkah antara shelter atau manajemen talenta? Ini jawab Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa dokumen yang diupload itu Pemda bisa memilih. Yang penting pengisian JPT 2 tahun terakhir. Entah itu menggunakan JA atau itu menggunakan shelter. Kalau di tahun yang berjalan, 2 tahun terakhir itu ada yang menggunakan shelter, menggunakan JA, ya kami kembalikan kepada Bapak Ibu. Mana yang ingin diupload? Mau yang shelternya aja atau yang MT-nya aja? Yang penting kami berharap seluruh tahapannya itu komplit dan konsisten. Kalau yang diupload yang shelter ya shelter semuanya sesuai dokumennya. Kalau MT, MT semuanya seperti itu. Terus saya izin menjawab yang sebelumnya tadi terkait dengan format dan tanda tangan. Bapak Ibu ada beberapa format yang minta tandangan kepada atasan misalnya. Kayak format hukuman disiplin. Kan kalau di formatnya kan saya hanya menyebutkan kolom-kolomnya. Nanti kalau seandainya itu kita butuh yang ada tanda tangan, Bapak Ibu bisa menambahkan di bawahnya. Tinggal dituliskan aja. Kepala daerahnya kah atau PYP-nya kah? Nanti tinggal di print, tanda tangan, kemudian diupload. Dan juga ada beberapa indikator yang butuh dua-duanya Bapak Ibu. Misalnya hukuman disiplin misalnya ya. Di hukuman disiplin ini kami butuh 2 format. Satu format Excel dan satu format PDF yang tanda tangan. Nanti menyesuaikan saja. Di EcoSup-nya atau dijaga nanti sudah ada penjelasan. Uploadnya harus apa. Terima kasih. Baik, kemudian dari BKD Kalimantan Selatan, untuk dasar pertimbangan mutasi dan rotasi, apakah boleh menggunakan Pertek Imut BKN, bukan penjelasan berupa kalimat? Baik, Bu. Sebetulnya tidak masalah juga menggunakan Pertek, tapi dalam format Excel-nya selain Perteknya mohon disampaikan juga penjelasan. Sebetulnya kenapa dia mutasi gitu. Biar lebih clear, biar kita bisa tahu dengan detail. Kalau hanya Perteknya saja kan kita tidak bisa melihat melihat dia dimutasi karena apa gitu. Nanti dijelaskan. Misalnya karena kebutuhan organisasi kah atau apakah nanti disampaikan. Dari Kabupaten Bombana, Inspektorat, apakah pegawai yang terkena hukuman disiplin itu terkena hukuman disiplin karena pelanggaran terkait korupsi atau gratifikasikah, atau seluruh termasuk pelanggaran disiplin selain korupsi? Baik, Bapak Ibu, di sini pelanggaran disiplinnya tidak hanya terbatas di korupsi. Jadi seluruhnya Bapak Ibu. Saya ambil contoh saja Bapak Ibu. Kalau mau pengisian JPT kan pasti ada filter terkait dengan tidak pernah terkena hukdis hukuman berat 2 tahun terakhir misalnya. Nah, nanti kami juga sebetulnya data ini supaya kita bisa tahu nih, oh ternyata yang mendaftar JPT ini pernah terkena hukdis misalnya. Jadi kan kita butuh data itu. Dan data itu ngomongnya bukan hukdis karena korupsi atau gratifikasi, tapi kan lebih kepada seluruh hukuman. Pokoknya sesuai yang ada di PP 94, Bapak Ibu. Oke, Jelaskan. kemudian dari BKP SDM, Lutim ya, untuk dokumen hasil rapat tim penilai kinerja atau mekanisme yang setara dari periode berapa hasil tim penilai kinerja? Bapak Ibu, konteksnya adalah kita butuh data rotasi mutasi 2 tahun terakhir misalnya.
Nah, nanti kan di sebelah kanan kan ada dasar pertimbangan rotasinya apa. Bapak Ibu cukup dinarasikan saja di situ. Tidak perlu upload hasil rapatnya seperti apa, notulanya nggak perlu, tapi diceritakan saja. Nah, untuk periodenya yang menyesuaikan tadi, kalau dia dirotasikannya bulan Agustus misalnya, ya disampaikan saja di bulan Agustusnya periodenya. Pokoknya terkait dengan ini menyesuaikan dengan periode rotasi mutasinya. Begitu dari BKP SDM Luwu Timur. Oke, kemudian dari Siska, izin untuk format Excel modul, apakah ada tambahan lagi Pak? Karena sebelumnya format yang diberikan berubah. Jadi apakah ini sudah fix sehingga kami udah bisa isi? Insya Allah yang tadi kami sampaikan sudah fix Ibu. Jadi kalaupun ada perubahan, mungkin ada tambahan satu kolom keterangan misalnya. Tapi selama ini, sorry, saya koreksi, tapi sepertinya sudah fix kemungkinan. Ya, karena Excel Bapak Ibu kan bisa merubah atau melihat ya, kalaupun memang ada revisi. Tapi sebetulnya untuk hari ini Excel-nya sudah fix ya, Bapak Ibu bisa silakan untuk mulai mengisi. Kemudian dari admin MCSP Bontang, izin bertanya kapan aplikasi dibuka Bapak Ibu? Apakah tahun ini ada faktor koreksi lagi atau bagaimana? Berarti ini kita menunggu informasi dari proses aplikasi ya. Sebetulnya sedang proses ya. Sebetulnya mungkin nih bulan Agustus kita informasikan secepatnya di bulan September kemungkinan Jaga ID sudah bisa diupload. Kemudian ada Kabupaten Tabalong, BPSDM-nya. Pertanyaannya adalah untuk pengisian JPT atau JA pada indikator 1, periodenya mulai kapan? Wah, ini pertanyaannya berulang nih, Pak. Kemudian untuk indikator kedua, rotasi mutasi pegawai. Apakah termasuk mutasi rotasi JPT? Karena sesuai aturan mutasi JPT tidak menggunakan TPK, melainkan menggunakan panitia seleksi uji kompetensi. Izin, Bu, dari Kabupaten Tabalong, terkait dengan pengasihan JPT-LJA, indikator 1 periodenya mulai kapan? Ini mulai 1 Januari 2024, artinya 2 tahun terakhir, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, rotasi mutasi pegawai, apakah termasuk rotasi mutasi JPT? Betul. Kalau memang dirotasi mutasikan, silahkan disampaikan saja. Karena sesuai aturan, mutasi JPT tidak menggunakan TPK, melainkan menggunakan panitia seleksi uji kom. Tidak masalah Bapak Ibu, nanti disampaikan saja. Dia rotasi mutasi karena misalnya sudah terlalu lama atau seperti apa. Kalau di manajemen ASN itu di pasal 133 itu memang ada tuh. Kalau ada pejabat yang telah menduduki JPT itu lebih dari, maksimal 5 tahun, dia harus ada penilaian ulang. Misalnya mau dirotasikan, dia menilai ulang dulu tuh. Itu nanti disampaikan saja di dalam dasar pertimbangannya seperti itu. Oke, lanjut pengisian dokumen PLT di Excel. Misalnya yang bersangkutan ditunjuk lebih dari 2 periode PLT, apakah kita membuat kolom baru, Pak? Untuk memperpanjang berikutnya, PLT-nya sampai diperpanjang. Silakan, Pak. Saya tahu. Saya share screen aja Bapak Ibu, sepertinya tentang PLT ini perlu penjelasan lebih detail. Nah, ini PLT-nya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah melihat di layar terkait dengan format pengisian PLT? Sudah ya? Kalau sudah, di sini kan terlihat ya Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh kayak Kepala Dinas PUPR yang diisi oleh Bapak Maman Abdurrahman misalnya. Ini kan sebetulnya dia sudah terlihat perpanjangan sekali. Ini SK pengangkatan PLT pertama dari 1 Januari sampai Maret. Kemudian dilakukan perpanjangan lagi dari April sampai dari April sampai dengan Juni. Kalau masih ada perpanjangan lagi, silahkan ditambahkan di bawahnya perpanjangan lagi. Misalnya berarti ini selesai Juni, dari Juli sampai dengan September. Kalau masih ada lagi, nanti disampaikan di sini dari September, Oktober sampai Desember. Tinggal menuliskan
data di bawahnya saja namanya. Jadi mungkin namanya akan redundant beberapa kali kalau dia perpanjangannya lebih dari satu kali. Semoga cukup menjelaskan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, dari Muna, Kabupaten Muna, BKPSDM-nya, mohon izin diberikan petunjuk contoh untuk permintaan data seleksi terbuka. Maksudnya Excel-nya kali ini Pak ya, dari Muna. Saya tanggepin Ibu, kalau shelter kami tidak memberikan format baku Bapak Ibu, karena itu sudah common. Jadi yang kita minta adalah sama persis seperti yang BKN minta tuh di aplikasi. Misalnya ada penunjukan pansel, pasti kan ada SK-nya. Terus kemudian ada surat rekomendasi melaksanakan shelter dari BKN. Ada ininya juga kan. Terakhir pengumuman pembukaan pasti juga ada. Bapak Ibu kan selalu buat gitu. Nanti bisa ditanyakan kepada BKPSDM-nya juga itu loh. Terus saya jawab bawahnya sekalian ya Bu, terkait pertanyaan PLT apakah bisa lebih dari 2 periode. Nah saya yakin yang menanyakan sudah tahu ketentuan Bapak Ibu, kalau di regulasi di surat edarannya itu PLT hanya bisa diduduki kan maksimal 2 periode Bapak Ibu ya. Periode pertama, periode yang kedua. Nah, kami tidak ngejudge itu boleh apa tidak. Tapi kalau seandainya telah dilaksanakan, kami minta informasinya seperti itu. Kami nggak akan bilang, oh itu boleh, itu enggak. Kami nggak seperti itu. Kami hanya butuh apakah ada datanya apa tidak, seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, dari forum chat pertanyaan hari ini sudah selesai semua ditanyakan oleh narasumber. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Dari Inspektorat BPKSDM Lutim ya, untuk dokumen JPT JA melalui shelter, apakah data poin A dan sampai D di PDF-kan jadi satu? Izin Bu, tadi apa Bu? Mohon maaf. Jadi apakah dokumen JPT atau JA melalui seleksi terbuka, apakah data poin A sampai D di PDF-kan jadi satu? Itu dipisah-pisah. Nanti ada kolomnya masing-masing Bapak Ibu. Yang nomor satu diupload nomor satu. Mungkin yang akan digabung itu adalah yang nomor 4. Yang kita minta data dari proses pengumuman pembukaan sampai pengumuman 3 besar. Itu yang digabung. Kalau selebihnya dipisah. Tadi ada SK keputusan rekomendasi BKN satu, yang kedua itu tadi ada SK penunjukan pansel, yang ketiga itu ada ada surat pengumuman pembukaan sampai dengan surat pengumuman 3 besar, dan yang terakhir itu adalah SK pengangkatan. Jadi ada empat field yang diunggah. Yang digabung hanya yang poin nomor 3 tadi. Jadi pengumuman pembukaan digabung sampai dengan pengumuman 3 besar. Ada pengumuman pembukaan, pengumuman lolos administrasi, ada assessment, ada wawancara, dan seterusnya. Mungkin kurang lebih ada sekitar 5 pengumuman yang digabung jadi satu. Terima Iya, kasih. begitu ya, sesuai pedoman ya. Bapak Ibu, kami himbau kembali jika Bapak Ibu dari Biro Hukum ataupun dari BPKD BKD atau BKP SDM belum memiliki pedoman MCEC, mohon bisa minta ke admin MCP melalui inspektur ya. Karena kami sudah menyampaikan melalui surat resmi kepada kepala daerah dan kita CC-kan kepada inspektorat melalui inspektur dari pedoman MCEC tersebut. Mohon Bapak Ibu bisa memastikan pedoman tersebut sesuai dengan tusi Bapak Ibu masing-masing, diperhatikan poin-poin yang ada di pedoman MCSP. Kami sudah membuat cukup jelas dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Terakhir mungkin ini dari Kabupaten Tanah Toraja,
Eh, Bapak Ibu, pertanyaan, apakah terkait data pejabat manajemen talenta yang harus menjelaskan tentang kotak, berapa mereka dalam manajemen talenta di Tanah Toraja, data tersebut merupakan rahasia. Jadi kami bagikan karena hanya ada admin instansi dan PPK yang dapat mengetahui. Izin kami membutuhkan dari PPK untuk mengaksesnya, mohon arahan. Maksudnya bagaimana ya Bu ya? Ini pertanyaan ditujukan kepada KPK atau siapa? Internal. Kepada internal ya. Mungkin bisa berdiskusi dengan Sekda ya terkait dengan hal tersebut ya, karena kita meminta pejabat yang kotak-kotak di manajemen talenta itu diisi sesuai dengan pedoman MCSP. Di Inspektorat Kabupaten Banggai Laut, izin bertanya, untuk total dokumen manajemen ASN sesuai pedoman ada 20. Berdasarkan hasil pemetaan kami hanya 15. Ya, silakan. Terima kasih Bapak, ini jeli sekali. Memang dokumen 20 itu kita hitung kalau seluruh dokumen termasuk MT dan shelter. Tapi kan faktanya kan kita tidak meminta dokumen keduanya. Jadi mungkin akan ada perbedaan jumlah Bapak Ibu. Tapi kok menurut saya itu tidak begitu substantif. Ini Bapak Ibu tinggal upload sesuai yang diminta saja. Itu diabaikan soal jumlah. Tapi pada prinsipnya, dokumen yang diupload sekarang itu tetap jauh lebih sedikit dibandingkan dokumen tahun sebelumnya yang mencapai 40 dokumen. Sudah turun jauh sekitar 50% lebih. Terima kasih. Oke. Terakhir dari Kalsel, jika di tahun 2026 ada 2 kali pelaksanaan seleksi terbuka, apakah semua dokumen pendukung masing-masing pelaksanaan dijadiin satu atau dipisah? Mungkin dipisah ya tadi ya jawabannya ya Pak Iya. Mas Seto ya. Iya. Kita pisah aja Bapak dari Provinsi Kalsel untuk pelaksanaan seleksi terbuka. Malah ini jadi menarik Bapak Ibu. Kenapa di tahun yang sama shelternya tidak digabung satu kali proses begitu? Ini intermezzo aja. Karena kan pasti akan membayar biaya pansel 2 kali dan seterusnya. Kenapa tidak satu event saja, 1 kali pansel, 1 kali shelter, tapi jabatannya disatukan saja gitu loh. Enggak di shelter pertama dia nyari kepala dinas X, nanti di shelter kedua mencari kepala dinas Y gitu. Agak menarik ini. Kenapa di 1 tahun yang sama kok bisa muncul 2 kali shelter? Apa kita raise hand dulu Provinsi Kalsel yang bertanya? Atau mungkin karena ada pensiun di tengah jalan apa gimana ini? Boleh kita minta penjelasan atau perlu Pak Mas Seto? Tidak perlu, Bu. Perlu ya. Cuman ini aja. Terakhir dari muncul lagi nih Pak Agus Dharma. Pada format 7 dan 8 manajemen ASN, apakah tidak sebaiknya digabung? Karena sepertinya hampir mirip Pak katanya. Betul, Bapak. Itu sebetulnya satu format yang sama. Nanti 178 bisa digabung. Tinggal di paling belakang ada apa namanya pertimbangannya apa. Cuman kemarin sudah launching pedomannya, kami agak gak enak kalau seandainya kita rubah pedomannya. Maka ya udah dengan sangat berat hati, mohon maaf Bapak Ibu, untuk format 78 tetap kita pisah. Meskipun secara substansi sebetulnya mereka tuh kayak saling berkaitan gitu. Oke, terakhir Maaf tidak sebelum bisa gabung. ya ditutup ada yang raise hand katanya ya dari kota Mobagu. Silakan Pak atau Ibu. Oh ya, silakan Pak Inspektur apa BPKD. Di mute Pak, masih di mute. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Bu. Apa sudah terdengar suara kami, Bu? Ya, lanjut Pak. Singkat sebelum kita closing. Ya, izin ya.
Izin Bu, mungkin sederhana saja yang terkait dengan poin 2, terkait dengan daftar pegawai yang mengalami rotasi garis miring mutasi dalam 2 tahun terakhir. Apakah mutasi ini termasuk juga yang mengalami promosi, Bu? Hanya itu yang pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah rotasi itu termasuk yang promosi? Halo, suara saya terdengar? Tidak perlu, Pak. Kita hanya yang sifatnya horizontal saja, Pak. Kenapa dia dipindahkan? Terima kasih banyak. Kalau dia naik, katakanlah naik jenjang dan seterusnya tidak perlu disampaikan. Siap, siap. Kalau promosi sebetulnya kita arahnya ke pengisian JPT, misalnya dia promosi ke JA atau JPT seperti itu. Siap, Pak. Siap. Terima kasih banyak penjelasannya, Pak. Oke, ini ada lagi dari Kota Palu. Kita sebelum masih ada waktu ya, silakan dari Kota Palu. Masih di mute, Pak. Sudah, silakan Pak. Tapi tidak terdengar nih Pak suaranya Pak. Pak Eko. Tidak terdengar suaranya Pak. Berarti lanjut di chat ya Pak. Pak Eko, mohon maaf. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 12 di waktu kita. Jika Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan, jika masih ada pertanyaan yang berbeda, mohon bisa dimasukkan di link yang tadi sudah di-share. Dan kami akan menjawab reguler dari penanggung jawab manajemen ASN. Dan Bapak Ibu bisa memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dari kabupaten lain jika ada yang mirip-mirip dengan posisi atau kejadian yang ada di Pemdanya Bapak Ibu. Jadi kami dari tim mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon bisa meminta informasi berikutnya melalui admin MCP, Pak Inspektur dan timnya. Jika ada link Google Drive ataupun link isian atau materi yang perlu Bapak Ibu dapatkan. Terima kasih, kami tutup sosialisasi MCSP Manajemen ASN untuk wilayah Indonesia Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.